Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kita pada kesempatan kali ini pada tanggal 28 Juli 2024 Agustus ya, hari Ahad atau Minggu ya, atau tanggal 22 Muharram tahun 1446 Hijriah ya. Oke, ini bertepatan bulan Muharram ya. Ini bulannya bulan para peziarah ya. Pada kesempatan kali ini kita menemani dari jamaah pengajian Dusun Grogol Nambuan Purwodadi ya. Melakukan ziarah ke makam para wali ya. Kebetulan ini di Demak Katilangu atau di makam Sunan Kalijaga ya. Suasananya sangat padat karena ini bulan Muharram atau bulan Suro, itu bulannya para berziarah ya. Ziarah ya. Oke, di kiri kanan banyak pedagang yang menjajakan penjualannya ya. Ini berada di tepat pintu masuk ya. Ini di sini kita mengantri untuk masuk, dan di sini juga disediakan ada tempat penyewaan tempat sandal ya. Di sini ada juga yang berjualan plastik untuk apa itu, untuk membungkus sendalnya ya, supaya ke dalam tidak dipakai, nanti setelah di pintu keluar baru dipakai. Oke, di sini dari beberapa ziarah yang berasal dari beberapa daerah ya. Oke, di sini kita antri dulu ya. Di sini kita antri dan menunggu jamaah lain untuk mengumpulkan sendal-sendalnya supaya tidak tertukar ya. Oke, bila di sini kita berombongan ya, atau jamaahnya beberapa bis ya, saya sarankan sebaiknya kita tampungkan dalam keranjang saja ya, karena di situ lebih aman ya. Dan biasanya ya, dari salah satu dari jamaah atau kepala jamaahnya bisa mengurusi ketika di pintu keluar ya. Oke, kita langsung saja. Di sini banyak peziarah yang menitipkan ya, penitipan sendal mereka. Kebetulan kami ini memakai biru jasa perjalanan ya. Ya, di sini ini Pak Usman ya. Ini dia seorang biru ya, dan dia yang mengurusi apa itu keperluan dari jamaah atau jamaah ziarah kita. Oke, kita langsung saja masuk ya untuk menuju ke pintu daftar absen tamu. Nah, di sini di kiri kanan pintu masuk ini ada beberapa makam ya ini. Nah, ini ada beberapa makam, kompleks permakaman ini ya. Oke, setelah di tempat ini ya, ini perempatan atau pertigaan ini ya. Di sini ada seperti aula untuk daftar tamu ya. Mungkin kita dari daerah mana dan kita harus mengisi buku daftar tamu tersebut. Ya, biasanya ini dari kepala rombongan ya yang dipanggil atau yang mendaftarkan ya, ini dari daerah mana seperti itu. Ya, kalau seperti di bandara atau di terminal itu check in ya, check in dulu di sini tempat percheck-inan. Ya, sebaiknya kalau sampai sini itu anggotanya sudah berkumpul dulu. Setelah itu salah satu dari kepala ziarah atau rombongan bisa daftar buku tamu, kemudian yang lain bisa langsung masuk dan mencari tempat. Oke, di sini karena di perempatan ya, pintu masuk ini, jalan pintu masuk ini di sini sangat ramai, dan di sini ada beberapa petugas yang melayani para
kepala rombongan untuk mendaftar atau di daftar buku tamu ya. Di sini nah ini salah satunya yang telah mendaftar. Ini tempat pendaftarannya ya, pendaftaran atau mengisi buku tamu dari beberapa daerah. Seperti ini tempatnya ya. Oke, kita di sini masih menunggu ada beberapa rombongan dari kita yang masih tertinggal atau tidak bersama. Kita tunggu dulu, sebagian juga ada sudah yang ada di dalam ya. Oke, sejarah singkat dari Sunan Kalijaga, yaitu keberadaan agama Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebaikan dan ajaran 9 tokoh pilihan yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Indonesia di sebuah daerah melalui berbagai cara. Salah satunya anggota Wali Songo yang berjasa menyebarkan agama Islam tersebut adalah Sunan Kalijaga. Sampai saat ini beliau masih dihormati oleh umat Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Sepanjang hidupnya Sunan Kalijaga pernah berperan di pemerintahan dan juga kerajaan dan menjadi sosok yang disegani oleh masyarakat muslim maupun non-muslim. Sunan Kalijaga terkenal dengan cara berdakwah yang menghormati tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Beliau memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya yang dipegang kuat oleh masyarakat Jawa sehingga ajaran Islam bisa diterima secara baik. Beberapa peninggalan Sunan Kalijaga yang masih bisa kita ketemukan saat ini diantaranya adalah tembang, gundul pacul, seni wayang kulit, seni gamelan, seni ukir, beduk, masjid, hingga sistem pemerintahan. Lantas seperti sejarah Sunan Kalijaga sejak lahir hingga menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, kita simak penjelasan berikutnya ya. Sunan Kalijaga atau sering disebut dengan Raden Mas Said, dalam beberapa literatur disebut Raden Mas Said, adalah salah satu wali songo yang berpengaruh besar pada penyebaran serta perkembangan agama Islam di Indonesia. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi dari pasangan bangsawan Tuban, yaitu Tumeng Wilatikta, Bupati Tuban saat itu, dan Dewi Nawangrum. Karena darah bangsawan yang dimilikinya, Sunan Kalijaga kecil diberi gelar sebagai Raden Mas Said. Dalam beberapa literatur disebutkan Raden Mas Said. Terkait silsilah Sunan Kalijaga sampai sekarang masih ada perdebatan pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang wali songo keturunan Tiongkok dengan nama asli Oe Samik. Keturunan ini didapatkan dari ayah Wilatikta yang merupakan keturunan Oe Tikto. Pendapat kedua mempercayai bahwa Sunan Kalijaga merupakan keturunan Arab, yaitu Kodijaka. Dalam literatur dan Babat Tuban dikatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan ke-24 Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari silsilahnya, Sunan Kalijaga diketahui lahir ketika masa kejayaan kerajaan Majapahit sedang berada di ujung tanduk. Rakyat hidup dalam kesengsaraan setiap hari karena penguasa Majapahit mewajibkan rakyat membayar upeti sangat tinggi. Saat menginjak masa muda, Raden Mas Said mulai prihatin dengan kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Dia mendengar langsung tangisan bocah yang kelaparan dan meminta makan pada orang tuanya. Dia juga menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ketidakmampuan para orang tua untuk mengatasi rasa lapar anak-anak mereka. Raden Mas Said memang tidak merasakan langsung penderitaan tersebut karena dia merupakan putra seorang adipati, namun dia tidak mengacuhkan kesengsaraan rakyat sendiri. Adalah murid dari Sunan Bonang ya. Setelah pertemuan dengan Sunan Bonang dan perjalanan menuntut ilmu, laki-laki tua bertongkat emas yang bertemu dengan Raden Mas Said di hutan Jatiwangi ternyata adalah Sunan Bonang. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang, Raden Mas Said akhirnya mengetahui bahwa kebenaran yang dia percaya bukanlah kebenaran yang hakiki. Dari Sunan Bonang dia belajar bahwa kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang dijalankan dengan benar dan membawa kebaikan kepada siapapun. Raden Mas Said menyadari bahwa yang dilakukan adalah perbuatan keliru. Kepedulian pada rakyatnya memang sikap yang mulia, namun karena dilakukan dengan cara yang salah, kepedulian tersebut menjadi sesuatu yang keliru. Setelah melihat kedalaman ilmu agama dan kearifan Sunan Bonang, muncul keinginan dalam Raden Mas Said untuk berguru kepadanya. Maka jadilah Sunan Bonang sebagai guru pertama Raden Said. Sebagai seorang murid, Raden Said sangat patuh pada gurunya, bahkan
pada saat Sunan Bonang meminta untuk menunggu di tepi sungai, Raden Said tidak pernah beranjak sedikit pun dari tempatnya sehingga Sunan Bonang datang kembali. Menurut beberapa literatur, Raden Said harus menunggu selama 3 tahun sebelum bertemu dengan gurunya. Dalam kisah lain diceritakan bahwa Raden Said menunggu Sunan Bonang dengan cara bersemedi di pinggir sungai. Saking kusuk dan lamanya dia bersemedi, tubuh Raden Said tertutup oleh tumbuhan merambat dan semak belukar di sepanjang pinggiran kali. Ketika Sunan Bonang kembali, beliau awalnya kesulitan mencari muridnya, namun berkat keyakinan yang kuat dan mata batin yang tajam, Sunan Bonang dapat menemukan Raden Said di tempat semula. Setelah itu Sunan Bonang mulai mengajarkan ilmu-ilmu agama dan spiritual pada Raden Said. Sebagai murid-murid yang taat, selalu belajar dengan sungguh-sungguh, semua ilmu yang diajarkan oleh Sunan Bonang dapat diserap dengan baik oleh Raden Said. Selain itu, dia juga tidak cepat merasa puas dan masih ingin mencari ilmu agama di tempat lain. Untuk memenuhi rasa penasaran muridnya, Sunan Bonang kemudian memperkenalkan Raden Said kepada Sunan Ampel dan Sunan Giri. Saat itu Raden Said tak menyanyiakan kesempatan sama sekali. Dia menyatakan ingin berguru kepada mereka berdua. Dari dua guru barunya, Raden Said mendapatkan ilmu baru dan semakin mengetahui hakikat manusia kepada Sang Pencipta. Setelah itu Raden Said berguru hingga ke Pasai sambil menyebarkan ajaran Islam di Semenanjung Malaya ya. Pasai itu sekarang itu Aceh ya. Dan wilayah Patani di Thailand Selatan. Di wilayah tersebut Raden Said tidak hanya terkenal sebagai pendakwah Islam, tapi juga sebagai tabib hebat yang bisa menyembuhkan penyakit kulit yang diderita oleh Raja Patani. Berkat popularitasnya itu, Raden Said mendapat julukan Syekh Said atau Syekh Malaya. Selesai berguru dari Pasai, Raden Said kembali ke Jawa. Di Jawa, para wali menganggapnya sudah pantas menjadi bagian dari Wali Songo atau Wali 9. Adapun silsilah keluarga dari Sunan Kalijaga, yaitu dalam buku Sunan Kalijaga dan Mitos Masjid Agung Demak dari Dr. Fairuz Sabik disebutkan bahwa Sunan Kalijaga mempunyai 3 orang istri, yakni Siti Zainab putra Sunan Gangjati, Siti Hassoh putri Sunan Ampel, dan Dewi Saroh putri Maulana Ishak. Dari perkawinannya dengan Siti Zainab, Sunan Kalijaga dikaruniai 5 anak putra, yaitu Nyai Ageng Penegak, Ratu Pembayun, istri Sultan Tenggono, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ngerang. Perkawinan Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh dikaruniai 3 orang putra, yaitu Raden Umar Said, Sunan Muria, Dewi Safiah, dan Dewi Rukayah. Sementara dari perkawinan Sunan Kalijaga dengan Siti Hafsah tidak diketahui apakah memiliki keturunan atau tidak. Sunan Kalijaga sendiri memiliki umur yang panjang, yaitu 100 tahun lebih, dan mengalami 4 masa pemerintahan kerajaan yang berbeda. Pertama, masa kerajaan Majapahit hingga tahun 1478 Masehi. Saat itu Sunan Kalijaga masih muda dan lebih dikenal sebagai putra Bupati Tuban Temenggung Wilatikta. Kedua, masa Kesultanan Islam Demak 1481-1546 Masehi. Saat itu Sunan Kalijaga berperan sebagai dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Ketiga, masa Kesultanan Pajang 1546 sampai 1568 Masehi. Peran Sunan Kalijaga tersebut pada kisah muridnya Joko Tingkir. Keempat, masa awal Mataram Islam di Yogyakarta 1580-an. Keterangan ini bisa kamu lihat dalam buku Sunan Kalijaga, biografi sejarah kearifan peninggalan dan pengaruh-pengaruhnya, ditulis oleh Yudi Hananta. Salusul Sunan Kalijaga kurang lebihnya sepanjang hidupnya, Raden Mas Said banyak mendapat nama sebutan atau julukan seperti Sunan Kalijaga, Syekh Malaya, Lokajaya, Pangeran Tuban, dan Abdurrahman. Di antara semua nama ini, Sunan Kalijaga menjadi yang paling populer dan dikenal luas di Indonesia. Akan tapi nama Sunan Kalijaga sebenarnya masih belum jelas benar asal usulnya. Ada beberapa pendapat yang dipercaya oleh masyarakat mengenai hal ini. Pertama, nama Kalijaga diambil dari sebuah desa yang ada di Cirebon. Sampai saat ini di desa tersebut masih ada petilasan Sunan Kalijaga seperti masjid dan monyet di sekitarnya. Bagi warga setempat, banyak monyet di daerah masjid tersebut memiliki nilai sejarah, mitos, dan juga cerita mistik yang dihubungkan dengan Sunan Kalijaga dan warga lokal. Kedua, nama
Kedua, nama Kalijaga dipercaya berasal dari bahasa Arab Kodi Joko. Sunan Kalijaga dikenal sebagai salah satu wali songo yang menjadi kodi di Demak. Masyarakat Jawa khususnya Demak saat itu menyebut Sunan Kalijaga dengan nama Kodi Joko Said atau Kodi Joko. Karena masyarakat Jawa belum lancar mengucapkan kata Kodi Joko tersebut, maka yang muncul adalah Kalijogo atau Kalijaga. Ketidakfasihan masyarakat mengucapkan bahasa Arab bisa dilihat dari kata-kata lain yang berasal dari ajaran Sunan Kalijaga seperti kalimat syahadat yang disebut dengan kalimat sodo, lalu kata maulid disebut dengan mulut, kata asyura disebut dengan suro dan sebagainya. Ketiga, nama Sunan Kalijaga berasal dari cerita pada saat Sunan Kalijaga menjadi murid Sunan Bonang. Dalam cerita ini Sunan Bonang dikisahkan menancapkan tongkatnya di pinggir kali dan meminta Raden Said untuk menjaga selama bertahun-tahun. Setelah itu Raden Said mulai dikenal dengan sebutan Kali Jogo atau Jogo Kali, yang akhirnya berubah menjadi Kali Jogo atau Kali Jaga. Oke, seperti itu sejarah singkat dari Sunan Kalijaga. Semoga kita bisa mendapat hikmah dan barokah ketika berziarah di makam Sunan Kalijaga ya. Oke, kita menuju ke pintu keluar ya. Di sini sudah ada petunjuk arahnya, pintu keluar ya. Oke, dan di pintu keluar ini tempat untuk apa itu penampungan dari alas kaki yang setelah kita kumpulkan tadi ya. Ini banyak sekali di sini. Kita bisa mengeceknya kembali ya. Di sini sudah ditempatkan secara berpisah atau secara bergerombolan masing-masing jamaah ya. Di sini sudah bisa kita lihat atau kita bisa mengeceknya dari alas kaki kita ya. Tapi jangan sampai salah, sebaiknya kita ada dari salah satu atau kepala rombongan yang menjaganya, supaya dari rombongan kita ketika memilih sendalnya masing-masing atau alas kakinya tidak salah atau tidak keliru ya. Oke, kita kita langsung saja di sini. Ini masih banyak antrian yang mencari atau memilih ya, pilih alas kakinya masing-masing ya di sini. Nah, di sini juga ada apa itu tadi petugas jasa dari penitipan sandal ya. Itu di situ bisa kita memberi sukarela ya, seikhlasnya. Dan sebaiknya menurut saya ditampung saja kalau alas kaki ketika di pintu masuk, dan di sini kita cuma memberi jasa dari petugasnya itu ya sukarela, tidak banyak-banyaknya sukarela.
Oke, saat ini kita sudah keluar ya, ini di jalan raya menuju parkiran ya, ini sebelah timur dari pintu masuk. Ya, ini di sebelah apa itu ada seperti kolam ya, ini juga parkirannya merambat atau supaya menular sampai ujung timur ya ini. Karena di tempat parkir sudah tidak muat, ini di pinggir jalan ini sampai ujung timur hampir lampu merah yang dekat Pantura sana, jalan lingkar. Ya, langsung saja kita mau menuju ke tempat parkiran dan di apa itu harap berhati-hati ya barang bawaannya atau anak-anaknya ya, karena ketika sampai ke parkiran biasanya ada apa itu anak kecil atau anaknya atau ponakannya itu yang dari dalam biasanya masih kita gandeng, tapi sampai parkiran kadang sudah tidak ada ya, karena ya orang banyak ya, kita harus berhati-hati dengan bawaan kita atau anak-anak kita ya. Oke, nah di sini sudah sampai tempat parkiran ya. Di sini ini pintu keluar dari tempat parkiran tersebut ya. Kita di sini bisa mencari apa itu armada atau bis yang kita tumpangi. Di sini kebanyakan bisnya sudah ada bannernya dari kelompok ziarah masing-masing daerah ya. Kalau kita tidak hafal bisnya atau warnanya, kita bisa lihat dari apa itu banner tersebut dari daerah mana begitu, seperti itu, atau kita bisa tanya Pak Super ini yang ini juga bisa. Oke, kita di sini mau mengantarkan dari jamaah kami mencari bis yang ada di parkiran ini. Oke, kalau tidak salah tadi warnanya hijau ya, bisnya hijau, yang satu merah. Yang hijau bis besar sekitar ukuran ya 50 atau 60 tempat duduk. Kalau yang kecil atau yang bis 3/4 itu yang bis merah tadi kurang lebih isinya ya 30-an atau 28 tempat duduk ya. Oke, kita sudah ketemu ini bisnya, ini hijau putih ini ya. Ini bisnya. Nah, ini kita antarkan sampai sini karena saya tadi berada di bis kecil atau bis merah yang ada di depan pintu keluar sana ya, yang ada sudah di depan. Nah, ini Pak supirnya sedang membersihkan kaca supaya bersih atau ketika berjalan tidak berdebu. Oke, kita kembali lagi ke bis ke satunya ya. Ini para peziarah sudah mulai masuk ke tempat armada atau bis masing-masing. Oke, kita langsung saja ke bis yang satunya. Oke. Nah, di sini sudah mulai berdatangan para peziarah tersebut. Oke, kalau di tempat apa ini parkiran kita setelah kita berziarah di sini biasanya banyak salah satu dari peziarah atau anggota kita itu ada yang tertinggal dan lain-lain, itu karena ketika di jalan menuju ke parkiran itu ada yang mampir untuk membeli sesuatu atau ya membeli oleh-oleh atau bagaimana ya, atau makanan, sekedar makanan kecil, dan tertinggal dengan temannya seperti itu. Jadi di sini ya kita harus sabar dan saling menunggu sampai peziarah terkumpul semua ya. Oke, cukup sekian, semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi Anda sekalian, dan apa itu kita mau menuju ke tempat ziarah lainnya lagi. Oke, kemana ya, kita karena ini sudah dari Demak, kita ada dua tempat, yaitu satunya di Magelang ya. Bagaimana untuk keseruan berziarah di Magelang atau ada beberapa tempat, saksikan video kami berikutnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.